Halo guys, selamat datang di channelnya Aing, channelnya kita bersama. Kali ini saya akan menceritakan tentang film sepasang kekasih yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di Korea. Film ini berjudul Young Sister in Law 3 yang berasal dari negara Korea dan dirilis tahun 2017. Film ini hampir 70%-nya diisi dengan adegan mantap-mantap. Oke, sebelum lanjut, tonton film ini sampai selesai. Gak usah tegang, kita akan lanjut ke cerita film ini. Di scene pertama, di sebuah perusahaan ada sepasang kekasih yang sedang melihat kondisi ruangan, yang akan memanfaatkan kondisi kantor lagi sepi dan melakukan adegan bermantap-mantap pria. Ketika mereka sedang asik melakukan adegan bermantap-mantap, kita melihat langkah kaki yang akan masuk ke sebuah ruangan. Dan di saat masuk, untung agen Jongji sudah selesai bermantap-mantapnya dan mereka kembali berpura-pura bekerja. Orang yang baru masuk itu bernama Pak Lee. Dia adalah kepala bagian dari perusahaan itu. Setelah itu, kita beralih ke tempat lain. Kita di sini melihat sepasang kekasih yang sedang membicarakan soal keuangannya yang lagi tidak baik. Saat itu, Sujen yang siap bekerja dan membantu keuangan keluarganya, Jack ingat keponakannya yang bernama Yongji pernah mengatakan bahwa di kantor tempat ia bekerja masih membutuhkan orang di bagian akunting. Keesokan harinya, Jack meminta bantuan kepada Yongji untuk mengajak Sujen bekerja di perusahaan itu. Setelah pulang ke rumah, Yongji menceritakan kepada Puinjing mengenai permintaan kakaknya yang ingin meminta bantuan pekerjaan. Namun sepertinya Pongji merasa keberatan membantu istri kakaknya itu. Tapi malam itu Pongji tetap memberikan jatah malam Yongji untuk bermantap-mantap. Keesokan harinya, Sujen datang ke kantor. Singkat cerita, Sujen diterima di hari itu juga. Melihat kedatangan kakak iparnya itu, Yongji memperkenalkan kakak iparnya itu kepada Pak Lee dan Pongji. Setelah itu, Yongji menerima telepon dari kakaknya dan di sini ia mengatakan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, serta akan membimbing kakak iparnya itu untuk bekerja. Tak lama kemudian datang Pongji dan langsung memarahi Yongji sebab ia merasa cemburu dengan sikapnya saat bertemu dengan Sujen tadi. Karena memang pacarnya ini sangat cemburuan. Dan Yongji coba merayu dengan mengatakan bahwa itu semua hanya formalitas dalam kerjaan. Beralih ke scene lain, terlihat Sujen yang sedang memberitahu Pak Lee bahwa komputer yang ia gunakan untuk bekerja mengalami kerusakan. Sementara itu, Pak Lee mencoba untuk melihat kendala yang dialaminya. Bukannya membantu, tapi terlihat Pak Lee malah meraba-raba tubuh Sujen dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Setelah itu, Yongji dan pacarnya datang dan langsung melihat aksi Pak Lee tersebut. Dengan ekspresi wajah yang panik dan malu, manajer itu pun kembali ke duduk di meja kerjanya. Pada saat jam istirahat, Yongji yang lagi sendirian tiba-tiba saja didatangi oleh Sujen dengan membawakan jamu beras kencur. Dan dia berterima kasih karena Yongji telah menghentikan aksi pelecehannya yang dilakukan oleh Pak Lee tadi. Dan dia juga berterima kasih sebab sudah memasukkan ia kerja. Sebagai tanda terima kasih, Sujen lalu mengajak Yongji makan-makan nanti malam. Singkat cerita, mereka pun memakan dan meminum jus kecubung hingga mabuk. Namun ketika selesai, Sujen mabuk berat dan tidak sadarkan diri akibat meminum jus kecubung kebanyakan. Yongji coba untuk menelepon kakaknya agar ia bisa menjemput istrinya yang sedang mabuk. Sementara itu, kakaknya yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, Yongji memutuskan untuk menunggu kedatangannya. Karena mabuk, Sujen tak sengaja memeluk Yongji. Melihat kesempatan itu, lalu Yongji berniat untuk mencium Sujen. Namun kakaknya keburu datang dan membawa Sujen untuk segera pulang. Keesokan harinya terlihat Sujen yang terlambat masuk kantor. Di sini Sujen langsung dimarahi manajer itu. Yongji yang tak sengaja melihat Sujen memakai stocking yang bolong, ia pun berniat memberikan stocking yang baru. Singkat cerita, Yongji memberikan stocking yang baru itu kepada Sujen. Namun tiba-tiba saja pacarnya datang dan melihat Yongji memberikan sesuatu kepada Sujen.
Sujen lalu pergi keluar ruangan itu untuk mengganti stokingnya. Tak lama kemudian Pak Ali datang dan menanyakan keberadaan Sujen kepada mereka berdua. Lalu Yongji pun menjawab bahwa Sujen izin keluar untuk mengganti bajunya. Manajer itu lalu menyuruh Yongji untuk membuang sampah yang berada di ruangan itu. Namun ketika hendak membuang sampah, Yongji tak sengaja melihat Sujen yang sedang mengganti stokingnya di sebuah ruangan. Karena ia telah tergoda, Yongji pun langsung masuk dan menguncinya dari dalam. Kemudian ia mengatakan dirinya masih merindukan Sujen, yang ternyata usut punya usut, mereka ini dulunya menjalin ikatan cinta sebelum dia menikah dengan kakaknya. Dan terlihat bahwa Sujen yang masih menyimpan perasaan kepada Yongji. Singkatnya, mereka pun melakukan adegan bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, mereka pun kembali lagi ke ruangan kerjanya. Dan di sini Pak Ali langsung memarahi mereka berdua sebab terlalu lama pergi keluar. Saat jam istirahat, terlihat Yongji sedang duduk sendirian. Tak lama kemudian pacarnya lalu datang dan langsung memarahinya karena Penjing menaruh rasa curiga terhadap Sujen dan Yongji. Penjing pun meminta agar memperkenalkan dirinya kepada kakaknya dan ingin memberitahukan bahwa Penjing adalah kekasih Yongji, di mana mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Keesokan harinya mereka berdua akan mengunjungi rumah kakaknya si Yongji. Di sini Sujen sedikit terkejut ketika mendengar bahwa ternyata mereka selama ini berpacaran. Dan Yongji menjelaskan bahwa mereka melakukan hubungan secara diam-diam di kantor. Dikarenakan perusahaan tersebut melarang karyawannya untuk melakukan hubungan sepasang kekasih, di malam harinya mereka sedang memakan dan meminum jus kecubung bersama. Setelah selesai minum, Jack dan Penjing tumbang akibat memakan dan meminum jus kecubung. Sujen dan Yongji membawa pasangan mereka masing-masing ke kamar. Setelah itu Yongji dan Sujen saling mengobrol bersama-sama. Di sini Sujen mengatakan ia korban KDRT atau kerusakan dalam ranjang tetangga. Dikarenakan ia selalu saja dimarahi suaminya yang tidak tahu diri itu. Di scene lain terlihat Penjing salah masuk ke kamar kakaknya Yongji akibat terlalu banyak minum jus kecubung. Pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Sementara itu Sujen dan Yongji pun melakukan bermantap-mantap karena mereka berdua masih menyimpan perasaannya masing-masing. Singkatnya, setelah selesai melakukan mantap-mantap dengan Yongji, Sujen pun balik lagi ke kamar suaminya. Namun tiba-tiba saja ia kaget dan berteriak ketika melihat suaminya yang sedang bermantap-mantap pria dengan Penjing. Mendengar teriakan tersebut, si Yongji pun menghampiri kamar. Dan ia juga ikutan kaget ketika melihat apa yang sedang dilakukan pacarnya itu. Di pagi harinya mereka pun disidang si Sujen dan Yongji. Padahal fakta sebenarnya mereka juga sama-sama melakukan hubungan terlarang tadi malam. Sementara itu Jack dan Penjing menjelaskan kepada pasangannya masing-masing bahwa itu semua merupakan kesalahan dan akibat tak sadarkan diri akibat meminum jus kecubung tadi malam. Kemudian film pun berakhir dan tamat.